wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, aku videoin apa ini? Wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan sebuah teater yang berasal dari Pusaka Negara, yaitu cerita rakyatnya yang berjudul Wah, kamu videokan di sini. Aji Bidara Kelihatan Putih. semua. Di sini kami ada Tutup nah. Ini Yuda sebagai pembaca naskah, ini Panca sebagai siluman lipat, ini Fahri sebagai prajurit, Sandi sebagai paman, Muhammad Ramadan sebagai pangeran, dan Rahmatul Hadi sebagai siluman lipat. Baiklah. Kamu nih? Oh, dan saya sendiri sebagai Aji Bidara Putih. Baiklah, cerita mulai dari sekarang. Jangan ketawa yuk. Diam sudah. Diam. Jadi nanti dia bisa diem sendiri, asal kamu juga diam. Biar cepet. Danau Bukan adalah sebuah tempat di Kalimantan Timur di Kecamatan Moraton yang letaknya di Kenarong, Kabupaten. Kebukan danau di dekat Danau Bukan bukanlah suatu danau karena tempat itu merupakan tentang suatu waktu. Muara Kaman merupakan lautan. Karena itulah sebuah kerajaan dan bandar tidak dilakukan dengan ramai. Tersebutlah seorang putri cantik yang bernama Putri Aji Bidara Putih. Kakek sebelum sana. Ibu. Nabu. Desi bikin ribut sendiri. Desi bikin ribut. Kecantikan itu tersebar secara teknologi dan kerajaan luar. Suatu hari sang ratu sedang merangkai bunga. Kemudian pamannya datang mengajaknya berbicara. Kita pulang putri. Awal bertanya dengan kita putri. Waktu Aji Bidara Putih, aturan kanan miliknya dimulai akun pribadi dan gaya pergaulan di sana. Tapi kenapa kita nolak jalan-jalannya? Dia berikan ke aku dan perhatianku menteri bukan lagi yang mencintai. Aku tak sadar terus menunjukkan diri ini. Kemudian muncullah sebuah kapal. Kapal itu adalah kapal milik seorang pangeran yang terkenal kekayaannya dengan giginya. Ia disertai suatu prajurit yang gagah perkasa dan amat wanita sekarang itu. Kedatangannya ke Muara Kaman teman-teman tangan bukan mau berdagang, tetapi mau berdagang pagi. Sorry. Kemudian berlakukan angkanya. Dia menghadap Ratu Aji Bidara Putih di istana negeri. Dia membawa barang-barang antik dari emas dan kayu tidak dijual. Semua itu mereka persembahkan sebagai hadiah bagi Ratu Aji Bidara Putih dan tujuan mereka. Hamba ini utusan Baginda Raja Cina. Maksud hamba untuk melamar Ratu Aji Bidara Putih lagi jujuran dan Baginda Raja. Makasih kak. Raja ini sangat gagah, perkasa, dan juga kaya raya. Putri ini pasangan besar di malam hari. Bisa ke Malaysia nih. Tapi kau akan nyawa menjaga sebenarnya kenalan kita. Oh, awasnya Putri. Baik kak, mari kak kamu kapal dulu. Setelah prajurit sang raja meninggalkan istana, Ratu pun memanggil punggawanya. Busuk. Ya Putri, tunggu sebentar. Pesan tadi, kata Amah punya janji di dengannya bahwa pangeran itu gagah, kaya dan perkasa. Aku jadi hendak tahu apakah galanya itu benih atau jenaka maha. Untuk itu, aku memberikan bantuanmu. Apa baiknya aku lakukan denganku? Dia malam, usahakanlah kau berkumpul diam-diam ke atas kapal asing. Selidiki keadaan pangeran.
aku laporan hasilnya ke aku. Baik tuanku, karena kita melakukan sebaik-baiknya. Ketika selimut malam turun ke bumi, pohon pun berangkat lantaran perintah junjungannya. Dengan keahliannya, ia bergerak dengan tanpa suara. Lalu dia melompat naik ke atas geladak kapal yang tinggi. Dengan gerak berkuat pada, dia menghindari para penjaga. Dengan hati-hati, dia mencari bilik sang pangeran. Sampai akhirnya dia berhasil menemukannya. Pintu bilik yang sangat mewah itu tertutup rapat. Tetapi keadaan di dalamnya masih menerang. Tanda sang pangeran belum tidur. Si Punggawa mencari gerak untuk menuntut. Namun tidak menemukan. Maka akhirnya ia hanya dapat melencerkan telinga ke dinding bilik, mendengarkan suara-suara dari dalam. Pada saat itu sebenarnya sang penarasina sedang makan dengan kuncit. Sambil sesekali menyeruput arak dari cawan. Suara desa bertutur-tuturnya mengejutkan si Punggawa. Astaga, berapa itu? Makan dengan suara. Agaknya aku ingat. Tapi berapa itu? Kemudian si Punggawa benar-benar pada waktu ia berdiri dan melihat babi hutan sedang mengundi anak tunggal. Suaranya juga berdesak-desak dan menyerupai seperti itu. Ia juga terlihat pada suara dari anjing dan kucing semua makan. Dari sini kan kamu tuh kayak bagus-bagusnya aja. Ya kalau nama ketawa bisa lihat. Anak hijau. Hujan dengan ratu. Jangan-jangan Seperti orang teringat sesuatu yang mengejutkan. Hampir serentak dengan itu, ia pun menyelinap meninggalkan tempat bersembunyi. Ia meninggalkan kapal dan cepat-cepat kembali untuk melaporkan kepada ratu Adi Bidadari Putri. Tuan Putri. Kenapa Busu? Lanjutkan jangan dikir. Tuan Putri, pangeran dengan negeri Cina itu adalah seorang siluman. Ayah jangan ditangkap Busu. Hewan di Cina kebutuhanku. Makanya ketika kamu tadi menjaga nyawa. Pangeran itu pasti bukan manusia seperti orang. Pasti tidak siluman. Dia mengeluhkan koyo atau kucing. Punya siluman. Hanya maha waktu yang ia berubah wujud dari segala manusia. Beneran tuanku, hewan dari binatang. Penjelasan Punggawa yang susah membuat ratu Adi Bidadari Putri akhirnya percaya. Tidak lucu pikirannya kalau dia sampai menikah dengan siluman. Padahal banyak raja dan pangeran tampan yang telah meninggalnya. Astaga, Andi Kukeke nikah dengan seorang siluman. Tidak benar tuanku, banyak itu aja lamarannya. Benda apa yang dipadahi? Aku dijamin dari malam-malamnya. Maka pada keesokan harinya dengan tegas, ia menyatakan penolakannya terhadap silangan pangeran tersebut. Untuk bertemu dengan pangeran dan Raja Cina. Oh, selamat datang Tuan Putri. Terima kasih tak kenangan nyawa Tuan Putri. Maaf benar pangeran, yang lebih dapat nikah dulu. Jadi, sebetulnya Tuan Putri, Tuan Putri di atas nyawa. Oh, tidak itu pangeran. Sang pangeran amat suka mendengar perawatan Ratu Adi Bidadari Putri. Berani banyak kau menelpon itu Tuan Putri yang pembolan. Baik, sekarang putri gue dan musuhnya itu.
Balik ka.